Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di antara orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan berdua menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, "Suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat, rezeki lancar, cicilan lancar, skripsi lancar, jodoh lancar. Sing pengen meneh sapa? Cukup siji saja yang sudah punya. Tadi kita menyanyi lagu pembukaan, judulnya apa? Masih ingat lagu apa itu? Jikalau, gitu ya. Judulnya apa itu? Mati untuk hidup kita kekal. Nyanyinya piye iki mau? Tak sanggup di tanah hati wes semono wae. Rasane kaya wong layatan ya. Betul enggak? Lagu ini lagu yang selalu dinyanyikan pada saat pemberkatan jenazah. Mungkin mereka yang kulino layat apal. Nek ora tau layat, iki lagu apa to dikira versi anyar apa piye gitu ya. Bahkan ada kelompok kur yang hafal ini karena rono rene mung diundang layatan wae. Kur layatan, kur sripahan, kur memule. Orangnya juga sama. Lagu ini. Apakah Bapak Ibu pernah memperhatikan ayat yang tadi kita nyanyikan dalam lagu pembukaan? Itu carry nanti. Tapi intinya lagu itu selalu kita dengar pada saat ya seperti itu tadi, pemberkatan jenazah, memulai dan lain-lain. Oleh karena itu kita diingatkan saat ketika kita datang melayat, biasanya pelayat banyak,
Itu yang meninggal biasanya siapa? Tetangga, sahabat, kenalan, atau keluarga. Sok-sok saya itu batin. Iki sing layat kok akeh banget, iki janjane sapa to iki gitu kan. Komune nganti kurang-kurang. Tapi di sisi lain kok sing layat sithik, iki sapa ya? Jenengan pengen sing rawuh akeh apa sithik? Hah? Tapi poin ini menarik untuk saya renungkan sekurang-kurangnya saya. Kalau orang meninggal yang layat banyak itu ada banyak kemungkinan. Pertama karena keluarga besar. Yang kedua karena anak-anaknya bekerja atau punya relasi yang banyak. Kadangkala yang didatangi bukan karena kenal yang meninggal, tetapi kenal dengan anak-anaknya. Betul enggak? Betul. Dan biasanya dalam kematian kanan kiri yang layat itu padahal wingi wis gani karo aku lho. Kok saiki mati? Kok ya iso wae. Atau kadangkala kok ya iso ya. Padahal isih sehat. Tapi ada juga yang mengatakan, ya untung mati. Meskipun itu tidak terungkap secara gamblang, tapi melihat perjalanan penderitaan dia yang sudah puluhan tahun sakit, akhirnya untung mati. Dan kisah-kisah seputar itu banyak sekali. Saya bertanya kepada saudari-saudara, nek kira-kira jenengan bapak ibu saudara-saudara mati, pengen dikenang sebagai apa? Jangan berkata, saya masih muda kok, Romo, umur saya masih panjang. Lah wong sing rung lair wae wis mati ana kok. Rung lair wis mati ki ya ana lho ya. Betul enggak? Jangan merasa aku masih kuat. Enggak, hidup itu misteri, sekaligus kematian juga misteri. Kira-kira ingin dikenang seperti apa? Orang yang baik? Betul? Orang yang jahat? Betul? Betul apa salah? Salah. Saya pernah ngomong di sini sepertinya. Saya katakan karena itu memang menarik bagi saya. Romo Suharyo ketika masih Oskop kita di Semarang ini pernah mengatakan begini saat ada pemberkatan imam yang meninggal dunia. Saya akan senang, dalam homilinya mengatakan, saya akan senang kalau khotbah untuk Romo yang meninggal dalam tugas. Pasti daftar kebaikan banyak. Saya akan mengalami kesulitan kalau Romo yang meninggal ini karena kakean sengsu. Arkut apa aja? Mendem mergo sengsu lah ya ora heroik to ya. Mendem mergo gawean itu malah mending itu ya. Tapi saat-saat akhir itu mengingatkan kita, apa sih kita yang mau kita kenang? Dikenang oleh banyak orang. Setidak-tidaknya kita pengen dikenang orang sebagai orang yang baik. Amin. Masalahnya itu hanya keinginan. Tetapi prakteknya bulno susah. Rono rene dirasani, rono rene ditolak. Dan saking bingungnya lalu merasa minder, inferior dan juga insecure, katakanlah orang-orang muda sekarang mengatakan ini. Lagu tadi mengingatkan kita, sekali hidup harus punya makna. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus sebagai biji. Maka tadi dalam bacaan Injil Yesus mengatakan seperti ini. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Dan itu yang tadi kita nyanyikan. Itulah hidup Yesus. Nyawanya berguna bagi banyak orang. Kok bisa? Tadi dikatakan begini. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Iya. Apa maksudnya? Hidup Yesus mati di salib, dan kematian ini bukan kematian konyol, tetapi kematian yang menjadi keselamatan banyak orang dan menarik banyak orang. Ayat pertama tadi dalam bacaan Injil Yohanes ditulis begini.
Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah terdapat beberapa orang Yunani. Kata keterangan ini penting, orang Yunani. Itu artinya bukan orang Yahudi. Artinya orang di luar Yahudi sudah mulai tertarik kepada Yesus. Mulai sedikit-sedikit percaya kepada Yesus. Dan tidak hanya orang Yunani, sampai sekarang orang Kalasan dan sekitarnya pun juga percaya kepada Yesus, meskipun kita bukan orang Yahudi. Artinya apa? Hidup Yesus menjadi keselamatan bagi siapapun, termasuk kita. Oleh karena itu, kalau kita sungguh mengimani Kristus, kita punya tantangan, punya PR sepanjang hidup kita. Jadikanlah hidup kita ini bermakna, karena hidup hanya satu kali. Caranya bagaimana? Gampang. Tidak usah mati seperti Yesus, apalagi mati konyol. Tapi setidak-tidaknya pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, hidup kita juga bisa kita jadikan berkat untuk orang lain. Dengan kata-kata bisa jadi begini, apa yang bisa saya bantu? Susah loh mengatakan seperti itu. Apa yang bisa saya buat untukmu? Susah loh itu. Dan itu dimulai dari mana? Keluarga. Lihat pengalaman keluarga yang pernah mengalami saat-saat kritis di mana anggota keluarganya atau orang tuanya sakit opnam, sakit keras. Apakah ada yang rame anak-anaknya iren sapa sing jaga wong tuane, sapa sing tilik? Mesti sing sibuk mengatakan aku ra duwe wektu. Nek orang tuanya tidak ada, apa yang kemudian terjadi? Menyesal enggak? Menyesal. Padahal waktu yang hanya sejenak, kehadiran yang barangkali sejenak itu menguatkan bagi mereka yang membutuhkan. Maka kata-kata apa yang bisa saya buat untukmu, itu bisa kita praktekkan dalam hidup kebersamaan kita, menjadi cara, menjadi berkat bagi sesama. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Kita bangkit